Assalamualaikum semuanya. Pada video ini, aku akan menceritakan alur cerita Donghua The Land of Miracles Season 2 episode 10. Ayo kita mulai. Cerita dimulai dengan Bahwa dan Langge yang telah mengalahkan para Centaurus dan monster gurita. Sebelum mati, monster gurita berkata bahwa kota Huangyao tidak akan melepaskan mereka. Langge pernah mendengar dari ayahnya mengenai kota tersebut. Kota Huangyao adalah kota kelas menengah dari 8 kota utama Kerajaan Langit karena dekat dengan wilayah Fa dan Lan serta merupakan tempat strategis untuk berkomunikasi dengan manusia. Maka pemimpin kota yang berkuasa maupun kekuatan keseluruhannya semuanya sangat kuat. Setelah mendengar penjelasan Langge, Bahwa merasa lega karena tidak ada monster yang melarikan diri dan kembali ke kota Huangyao. Bahwa bingung kenapa monster gurita itu dilindungi oleh banyak Centaurus. Padahal monster gurita tidak terlalu kuat. Lalu Bahwa bertanya pada sekumpulan manusia yang menjadi budak monster tersebut. Tapi manusia-manusia itu malah ketakutan. Kemudian dengan lembut Bahwa menjelaskan bahwa mereka adalah manusia yang berasal dari wilayah Fa dan Lan. Dengar itu, manusia-manusia itu sangat bahagia. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan orang-orang dari ras manusia. Langge bertanya kenapa bisa mereka menjadi budak monster gurita itu. Si kakek menjawab bahwa mereka adalah manusia biasa yang tinggal di wilayah monster. Saat malapetaka terjadi karena 7 leluhur suci memberikan jantungnya, maka manusia mendapatkan kepercayaan dari ras monster dan roh. Setelah malapetaka, manusia mendirikan negara sendiri. Ketiga negara membawa sebagian besar manusia yang memiliki kekuatan ajaib. Wilayah Fa membawa manusia yang memiliki kode dewa. Wilayah Lan membawa manusia yang diakui oleh elemen, dan wilayah Seng membawa manusia yang mempunyai setengah darah dari monster atau roh. Namun ada banyak manusia biasa yang tidak memiliki kekuatan tinggal di wilayah monster dan menjadi budak lagi. Bahwa dan Langge merasa sedih mendengar cerita dari si kakek. Mereka akhirnya mengerti mengapa 7 leluhur suci mengorbankan jantung mereka demi mutiara ilahi. Ras manusia harus kuat agar kelak tidak diperbudak lagi. Atas permintaan si kakek, Bahwa dan Langge mengantar para manusia biasa itu ke kota Huangyao dengan cara menyamar menjadi monster. Konon di kota ini manusia biasa bisa hidup lebih baik. Awalnya mereka hampir berhasil melewati gerbang kota, tetapi Langge bersin dan menyebabkan penyamaran mereka terbongkar. Monster gajah penjaga gerbang marah dan melayangkan gada berdurinya, tapi langsung ditahan oleh Langge. Dan dengan elemen anginnya, dia mementalkan para monster yang mengepung mereka. Monster gajah langsung ketakutan dan mengira Bahwa dan Langge adalah monster suci, lalu mempersilahkan mereka masuk. Setelah mengantar para manusia-manusia itu sampai dengan selamat, Bahwa dan Langge dihadang oleh monster harimau. Lalu ditanya apakah mereka benar-benar monster suci. Akhirnya Bahwa dan Langge memutuskan untuk mengaku bahwa mereka adalah seorang manusia.
Monster harimau kaget kenapa manusia bisa berkultivasi sampai tingkat 8. Fahua sedikit tersinggung. Dia berkata memang kenapa jika mereka adalah manusia. Monster harimau tidak mempermasalahkan apakah mereka manusia atau bukan. Lalu mengajak Fahua dan Langga untuk ikut kencan buta dengan dua tuan putri monster harimau mereka yang bernama Hu Jiao Jiao dan Hu Rou Rou. Langga langsung membayangkan kedua tuan putri monster harimau ini lembut dan cantik sesuai dengan namanya. Tapi bayangannya hancur ketika sudah sampai di panggung kompetisi. Di sana, Fahua dan Langga berkenalan dengan monster terenggiling bernama Tieyiran. Tieyiran menjelaskan jika Yang Mulia Raja Monster Harimau hanya mempunyai 2 orang putri. Otomatis kelak mereka akan mewarisi tahta. Mereka juga punya garis keturunan emas. Mereka kuat, tapi malah ditahan di dalam kediaman. Jadi, dengan alasan Yang Mulia Raja Monster Harimau ingin putri segera menikah, mereka mengadakan kencan buta ini. Dengan kata lain, kedua putri monster harimau sedang mencari orang untuk dipukul. Akhirnya giliran Tieyiran dipanggil untuk bertarung. Tieyiran hanya bisa pasrah. Dia melawan Hu Jiao Jiao. Karena level mereka berbeda jauh, Tieyiran terus-menerus dipukul dan dilempar ke sana sini tanpa sempat melawan. Sementara itu, di luar gerbang, Ratu Hongbao sudah tiba dan melempar penjaga gerbang yang berani menghalangi jalannya. Saat Hu Jiao Jiao akan memberikan pukulan ke Tieyiran yang sudah tak berdaya, Fahua menolongnya. Hu Jiao Jiao sempat kaget karena serangannya bisa ditahan. Namun setelah tahu bahwa Fahua dan Langga adalah manusia, dia tidak tertarik. Begitu juga dengan adiknya Hu Rou Rou. Fahua dan Langga seketika marah karena telah diremehkan. Lalu dengan berani mereka menantang Hu Jiao Jiao dan Hu Rou Rou. Dan tentu saja mereka menerima tantangan Fahua dan Langga. Bersambung. Wassalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.